Guys, Menke Purbaya akhirnya buka suara terkait kondisi keuangan Indonesia saat ini. Pak Purbaya melihat ancaman teman-teman kelangkaan BBM bisa mengganggu APBN. Bahkan sekarang informasinya minyak mentah itu sudah tembus $100 per barel, bahkan melebihi nilai acuan APBN kita yang hanya $70 per barel. Jadi teman-teman sudah dipastikan bahwa APBN kita bakal terbebani. Pilihannya adalah menambah utang atau efisiensi. Dan uniknya di sini akhirnya setelah didesak kanan kiri, Pak Purbaya baru mengeluarkan statement bahwa MBG harus dipangkas. Pilihannya hanya dua, BBM harganya naik atau ya ini MBG yang bakal dipangkas. Permasalahannya teman-teman, MBG itu bukan hanya sebuah program untuk memenuhi gizi, tapi itu adalah salah satu program pemerintah Pak Prabowo untuk stabilitas pendukungnya. Jadi Pak Prabowo mau tidak mau dan harus kita yakini itu adalah salah satu politik balas jasa kepada para pendukungnya yang kemarin memenangkan Pak Prabowo di Pilpres 2024. Jadi memang pasti banyak orang yang bakal bermain, tidak akan semudah itu ya. MBG bisa dipangkas dan juga BBM dinaikkan. Kalau misalnya gini, saya lihat kalau BBM yang naik, rakyat bakal marah, bakal murka, dan otomatis Pak Prabowo bisa saja kehilangan dukungan di Pilpres selanjutnya. Kalau MBG teman-teman dipangkas, bisa saja ini koalisi bakal pecah. Jadi ini seperti makan buah si malakama, seperti pedang bermata dua. Maju kena, mundur kena, diam juga kena, kita kena krisis. Nah, hari ini kita bakal tengok teman-teman pernyataan dari Menke Purbaya secara langsung dan juga para pakar yang lain terkait hal ini. Apakah yang mana sih yang paling baik? BBM naik mungkin jadi 15.000, 20.000, atau MBG yang dipangkas atau mungkin di stop dulu selama ya kondisi kita belum baik-baik saja. Kita simak dulu deh informasi selengkapnya. Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membuka kemungkinan soal adanya usulan penyesuaian harga bahan bakar minyak subsidi jika harga minyak dunia terus melonjak dan APBN tak sanggup lagi menanggungnya. Purbaya menjelaskan pemerintah telah menyiapkan berbagai skenario kenaikan harga minyak dunia. Pemerintah menghitung jika harga minyak rata-rata menyentuh $92 Amerika per barel, maka defisit anggaran berpotensi meningkat signifikan mencapai 3,6 hingga 3,7% dari PDB. Untuk mengantisipasi pelebaran defisit, pemerintah menyiapkan sejumlah opsi, misalnya dengan melakukan penyesuaian APBN dengan memangkas anggaran yang tak esensial. Penghematan tersebut dapat dilakukan untuk sejumlah pos, misalnya program makan bergizi gratis ataupun anggaran pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum. Namun jika tekanan terhadap APBN sudah terlalu besar, maka Purbaya tak menutup kemungkinan untuk membagi beban tersebut dengan masyarakat yang berarti ada potensi kenaikan harga BBM bersubsidi. Tapi yang jelas kita udah eksersis sampai kalau harga minyak naik ke $92 per barrel, apa dampaknya ke defisit. Kalau nggak diapain, defisit kita naik ke 3,6% kalau nggak salah dari PDB. Itu kalau kita nggak ngapa-ngapain. Tapi kan biasanya kita bisa melakukan langkah-langkah penyesuaian sehingga kita bisa menjaga tetap di bawah 3%. Kalau emang anggarannya nggak kuat sekali, nggak ada jalan lain ya kita share dengan masyarakat sebagian. Artinya ada kenaikan BBM kalau memang harganya tinggi sekali dan anggarannya udah nggak tahan lagi. Ada kemungkinan ada anggaran yang ingin diajukan adalah yang nggak terlalu penting, tapi yang untuk makanan kita nggak akan ganggu sama sekali dan kita akan dukung supaya optimal. Dan ini bukan berarti saya akan matang MBG, enggak, tapi ini kan potensi mana yang gitu. Misalnya lagi PU, ada belanja-belanja yang bisa digeser ke tahun depan untuk bangun apa macam-macam program yang mereka punya.
Sejak serangan AS Israel pada 28 Februari lalu disusul ditutupnya Selat Hormuz, harga minyak mentah Brent ini terpantau terus naik. Pada penutupan perdagangan 2 Maret, harga minyak melonjak ke 77,74 dolar AS per barel. Harga minyak mentah Brent melampaui angka psikologis pada 3 Maret tembus 81,40 dolar per barel dan menyentuh 85,41 dolar AS pada 5 Maret. Kenaikan harga minyak kian tak terbendung menembus level 92,69 dolar per barel pada penutupan perdagangan Jumat pekan lalu. Sementara kenaikan juga terjadi pada minyak mentah WTI. Pada penutupan perdagangan awal pekan, harga berada di level 71 dolar per barel. Harga terus naik hingga menyentuh 74 dolar per barel pada 3 dan 4 Maret. Kenaikan harga Naik makin terus meroket harganya, pada guys. 5 dan 6 Maret masing-masing ditutup di harga 81 dolar dan 90,90 dolar AS per barel. Sementara itu, saudara, sejumlah ekonom bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala di Jakarta untuk membahas dampak dari konflik di Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia. Dalam diskusi ini dibahas, pemerintah perlu menentukan prioritas belanja negara agar ekonomi nasional tetap stabil di tengah ketidakpastian global. Pertemuan antara sejumlah ekonom dan Yusuf Kala ini membahas berbagai tantangan ekonomi nasional termasuk dampak dari konflik global yang berpotensi menekan perekonomian Indonesia. Yusuf Kala menyebut kondisi ekonomi saat ini dipengaruhi oleh faktor global, warisan kebijakan masa lalu, serta kebijakan pemerintah saat ini. Namun menurutnya, pemerintah tetap perlu menentukan prioritas pembangunan yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, JK juga menekankan pemerintah sebaiknya memprioritaskan program yang produktif untuk memperbaiki hidup masyarakat. Tapi intinya sederhana. Dalam kondisi di mana negeri mengalami ketidakseimbangan fiskal, artinya defisit besar, maka solusinya antara lain ya turunkan, pilih pembiayaan yang dapat memajukan negara, yang pembangunan dan masyarakat, dan bagaimana menaikkan penerimaan, itu aja. Jadi kita kembali lagi memilih prioritas. Harus memilih prioritas yang dapat memberikan suatu pertumbuhan yang baik untuk negeri ini. Kalau prioritasnya memang seperti contohnya bicara, MBG itu penting. Beli alutsista penting, koperasi penting. Cuma ada yang lebih penting lagi. Cari yang lebih penting yang dapat, yang bukan cari, memilih prioritas yang produktif yang dapat meningkatkan pertumbuhan, memperbaiki dan kehidupan ekonomi masyarakat. Kita bahas soal dampak perang Timur Tengah ke ekonomi dalam negeri. Untuk menyelamatkan APBN, mana yang lebih realistis mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG? Kita bahas bersama ekonom Indef Abra Talatov. Selamat pagi, Mas Abra. Selamat pagi, Mas Ian. Mas Abra, kemarin kan pemerintah menyinggung soal menaikkan harga BBM bersubsidi jika harga minyak dunia terus naik. Apakah menurut Anda menaikkan harga BBM adalah langkah yang tepat di tengah kondisi ekonomi saat ini? Ya, Mas Ian, tentu dinamika mengenai harga BBM ini sangat ditentukan dengan faktor beberapa variabel ya, misalnya dengan kenaikan harga minyak mentah, kemudian nilai tukar rupiah, dan juga bahkan kuota dari BBM subsidi itu sendiri. Nah, kalau kita melihat sekarang perkembangannya, eskalasi perang di Timur Tengah ini sudah masuk ke pekan kedua. Ini harga minyak mentah di pagi hari ini, Mas, saya cek sudah 109 dolar per barrel untuk jenis Oke. Brent. Artinya sudah ada kenaikan sekitar 55% dibandingkan asumsi APBN kita. APBN kita tahun ini 70 dolar per barrel, sekarang 109, artinya ada selisih 55%. Jadi memang sudah sangat berat, dan ini sejalan juga dengan statement dari Pak Purbaya minggu lalu menyatakan bahwa ketika harga minyak mentah ICP ini 92 dolar saja, ya APBN kita di tahun ini kemungkinan besar akan bisa jebol sampai 3,6% terhadap PDB dengan tanpa melakukan apapun. Nah, pertanyaannya kan kondisi real ya sekarang sudah di atas 100 dolar. Kalau
kita menggunakan skenario terburuk sampai akhir tahun nanti di atas $100, artinya APBN kita sudah pasti dipastikan akan jebol. Nah, pilihannya adalah apakah memang pemerintah akan melakukan kenaikan harga BBM atau ada opsi lain. Mhm, Nah, ini mhm. yang saya pikir juga memang harus ditimbang masak-masak oleh pemerintah. Kalau menurut saya memang belajar dari pengalaman pemerintahan di era Pak SBY kemudian Pak Jokowi memang tidak bisa dielakkan. Harga BBM itu pada akhirnya akan dilakukan penyesuaian harga karena memang ada faktor kenaikan harga minyak mentah. Misalnya Mhm. saya ingin menjelaskan sedikit mengenai pengalaman di tahun 2005 ketika itu di era Pak SBY yang pertama harga BBM subsidi ya waktu itu dinaikkan bahkan yang pertama itu 32% ya kenaikan harganya kemudian yang dikenaikan yang kedua itu sampai 87% karena memang ada selisih antara asumsi ICP di tahun 2005 dengan realisasi tahun 2005 sampai 125%. Dan tahun 2008 juga begitu Pak SBY melakukan kenaikan harga BBM Mhm. subsidi sampai 33%. Begitupun juga di era Pak Jokowi di tahun 2014 dan di tahun 2022 melakukan kenaikan harga sampai 30%. Nah, memang tidak dari sejarah yang ada ya dari pengalaman kita sebelumnya tidak bisa dihindari dilakukannya penyesuaian kenaikan harga BBM. Tetapi kan ada hal yang membedakan Mas di tahun-tahun Mhm. sebelumnya. Ya, itu memang tentunya di samping pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM juga melakukan beberapa program yang Naik untuk bisa terus harganya, menahan guys. atau membantu daya beli masyarakat. Ya, misalkan dengan bantuan BLT, kemudian subsidi transportasi, dan kemudian juga operasi pasar untuk melakukan stabilisasi harga komoditas pangan khususnya. Itu menjadi instrumen pelengkap supaya daya beli masyarakat tidak terlalu jatuh. Itu pun Mhm, meskipun mhm. sudah dilakukan, tetap terjadi kenaikan tingkat kemiskinan. Jadi memang Oke. akan ada implikasi-implikasi sosial berikutnya ketika harga BBM dilakukan penyesuaian harga. Oke, apa saja implikasinya tadi, Mas Abra, jika betul-betul terpaksa begitu dilakukan kenaikan ataupun menaikkan harga BBM bersubsidi, apa saja efek dominonya? Iya, yang pertama tentu ketika harga BBM ini dinaikkan, efek yang langsung bisa dirasakan adalah tingkat inflasi kita akan bisa langsung melonjak. Pengalaman tahun 2022 misalnya, inflasi kita waktu itu sampai akhir tahun itu di atas 5%. Nah, kemudian di tahun-tahun sebelumnya, di tahun 2014, inflasi sampai 8,3%. Yang paling besar memang inflasi di era Pak SBY tahun 2005 itu inflasi sampai 17%, double digit. Memang itu yang pengalaman pahit yang paling kita ingat, inflasi yang sangat tinggi dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kemiskinan Indonesia dari 15,7% menjadi 17,7%. Pukulan telak lah untuk ekonomi kita. Kemudian ketika inflasi ini melonjak tinggi, tentunya ini juga berdampak langsung terhadap konsumsi rumah tangga, di mana konsumsi rumah tangga ini ya menjadi andalan pertumbuhan ekonomi kita. Artinya, ekses berikutnya adalah target pertumbuhan ekonomi kita di tahun ini 5,4%, kemungkinan besar juga akan meleset. Mhm, Karena tadi mhm, konsumsi masyarakat yang akan melandai. Dan efek berikutnya yang memang dikhawatirkan ketika pertumbuhan ekonomi kita tidak bisa tumbuh sesuai dengan target, ada resiko terjadinya shortfall penerimaan perpajakan. Nah, artinya kan tadi di sisi mhm, lain mhm, kita ingin mengurangi belanja agar tidak defisitnya tidak jebol, tetapi nanti punya implikasi dari sisi penerimaan, ada kemungkinan penerimaan pajak kita tidak mencapai target. Sehingga ya pada akhirnya secara net nanti defisit fiskal kita juga bisa mengalami tekanan. Memang ini harus cermat betul mempertimbangkan antara sisi belanja dan juga implikasi terhadap sisi penerimaan negara. mhm, Nah, mhm, oleh karena itu memang ada opsi lain yang perlu dipertimbangkan pemerintah yaitu melakukan efisiensi belanja non esensial ya, termasuk juga menyisir kembali belanja di masing-masing kementerian lembaga mana yang masih dimungkinkan untuk dilakukan pemangkasan di tahun ini. Kemudian yang kedua juga selain efisiensi, realokasi anggaran. Nah, mhm, Pak Purbaya kan sudah menyampaikan wacana juga jika memang APBN kita betul-betul tidak mampu lagi menahan adanya shock ya terhadap gejolak harga minyak mentah dunia, kemungkinan belanja MBG dan juga program-program strategis lain mhm, di era Pak Prabowo ini bisa saja ya dilakukan realokasi, pemangkasan sekaligus realokasi untuk tambahan belanja subsidi dan kompensasi. Jadi meskipun sudah ada sinyalemen bahwa
sepertinya masyarakat akan turut menanggung kan bahasanya Pak Naik Purbaya akan terus sharing kan harganya, terhadap guys. masyarakat ya. Sharingnya juga jangan sampai terlalu berat. Jadi juga ada limitasi sharing yang harus dibebankan ke masyarakat. Sisanya memang sebisa mungkin Oke. negara harus bisa mengabsorb ataupun menanggung dari lonjakan harga minyak tadi. Oke, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah terkait hal ini, terutama terkait efisiensi, juga ada pemangkasan dan juga realokasi. Dan pertanyaannya kemudian, mana yang lebih realistis, mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG? Namun jangan dijawab dulu, Mas Abra, tetaplah bersama kami di Kompas Bisnis. Anda masih bersama kami di Kompas Bisnis, Saudara, dan kita lanjutkan perbincangan bersama ekonom Indef, Abra Talatov. Mas Abra, menurut Anda mana yang lebih realistis, mengusulkan kenaikan BBM bersubsidi atau memangkas anggaran MBG di tengah kenaikan harga minyak mentah dunia? Ya Mas, saya melihat bahwa ini sepertinya akan ada tahapan-tahapan penyesuaian kebijakan ya Mas. Yang pertama memang pemerintah tentu perlu melihat dari sisi pos belanja yang lain ya, termasuk dalam hal ini adalah MBG, untuk dilakukan realokasi tambahan subsidi dan kompensasi energi. Karena memang dari pos belanja-belanja yang lain yang paling memungkinkan di pangkas ataupun direalokasi adalah dari belanja MBG dan juga termasuk belanja barang dari kementerian lembaga yang lain. Yang kedua, ketika nanti dimungkinkan dari anggaran sekitar 335 triliun tahun ini untuk MBG, misalnya dilakukan realokasi 10%, 20% secara bertahap ya untuk menambah alokasi subsidi energi. Kemudian nanti pada akhirnya harga minyak mentah masih akan terus meningkat ya di atas $120 misalnya. Itu nanti baru opsi yang kedua, yaitu dengan melakukan penyesuaian harga. Jadi saya melihat penyesuaian harga BBM itu menjadi langkah terakhir, Mas. Langkah yang paling awal itu dilakukan tadi efisiensi dan realokasi. Yang kedua juga tidak kalah penting adalah melakukan pengendalian distribusi BBM subsidi. Karena tahun ini kan untuk kuota BBM subsidi jenis Pertalite itu sekitar 29 juta kiloliter, kemudian untuk solar 18,6 juta kiloliter. Itu kalau misalnya nanti distribusinya tidak mampu dikendalikan dan terjadi pertama shifting dari konsumen BBM non subsidi ke subsidi, kemudian terjadi kebocoran ataupun penimbunan, nah itu juga bisa memunculkan resiko lain. Jadi artinya juga yang hal kedua yang penting adalah pengendalian dan mempercepat ya mekanisme distribusi BBM itu menjadi tertutup ataupun targeted, tidak terbuka lagi seperti sekarang, agar betul-betul masyarakat bawah dan kelas menengah bawah itu yang berhak mengakses BBM subsidi. Nah, selanjutnya ketika itu sudah dilakukan, baru pemerintah punya opsi untuk melakukan penyesuaian harga BBM subsidi. Jadi betul-betul jangan sampai masyarakat bawah ini terkena pukulan yang berat, Mas, dari adanya gejolak kenaikan harga BBM global. Ya, teman-teman, sudah kita simak ya penjelasan dari Pak Purbaya, dari para pakar terkait kondisi terkini APBN kita. Ya, kalau misalnya kita mau mendengarkan perkataan Pak Purbaya, ya memang harus ada efisiensi. Apakah itu lewat kenaikan harga BBM atau penghentian sementara ribuan SPPG ya. Jadi sudah terjadi mulai kayaknya ya MBG bakal dikurangi, teman-teman. Karena sekali lagi kalau misalnya BBM yang dinaikkan, efeknya itu akan lebih destruktif, bakal lebih mengerikan. Tapi kalau MBG, teman-teman, yang di-stop, yang rugi hanya para oknum-oknum pejabat-pejabat nakal kita yang memang berbisnis dengan rakyatnya. Nah, tergantung teman-teman nih, Pak Prabowo nanti bakal milih yang mana, menaikkan harga BBM dengan ya konsekuensi rakyat yang marah, atau menstop dulu mungkin sementara ini program MBG demi efisiensi APBN biar nggak jebol. Gimana nih teman-teman menurut kalian? Kalau misalnya harus memilih, mending anak kita nggak makan sekali sehari ya siang-siang, atau ya harga BBM kita yang dinaikkan mungkin bisa jadi 15.000 atau mungkin 20.000. Coba deh pilih pendapat kalian di kolom komentar, kita bakal diskusikan.
Terima kasih teman-teman, kita bakal lanjut di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.